Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dokumen pemberitahuan ekspor barang. PEB merupakan dokumen pemberitahuan oleh eksportir atau kuasanya ke pabean tempat pemuatan yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di kertas formulir atau data elektronik. Dengan pemberitahuan ini kemudian akan dilakukan penelitian dokumen. Jika hasil penelitian dokumen menunjukkan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka akan diterbitkan respon nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Jika menunjukkan dokumen persyaratannya belum dipenuhi dalam penelitian tentang larangan atau pembatasan, maka diterbitkan nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD. Selain PEB ada PEBT. PEBT adalah pemberitahuan ekspor barang tertentu, yaitu digunakan untuk transaksi ekspor dengan nilai transaksi kurang dari 300 juta rupiah yang diisi oleh eksportir dan telah diizinkan muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegunaan PEB adalah sebagai custom clearance di negara pelabuhan asal barang untuk keperluan statistik perdagangan dan penetapan pajak ekspor. Adapun manfaat PEB adalah sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean atau kawasan dalam pengawasan bea cukai yang dipersiapkan untuk ekspor. PEB, bagaimana cara membuatnya? PEB dibuat dengan menggunakan software PEB secara online dan diberitahukan secara PDE atau pertukaran data elektronik. Nah, semua barang yang akan diekspor wajib diberitahukan kepada kantor bea dan cukai menggunakan PEB untuk mendapatkan izin berupa NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Apa itu? Nota Pelayanan Ekspor merupakan nota yang diterbitkan pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. NPE atau Nota Pelayanan Ekspor dapat diterbitkan ketika hasil penelitian sistem komputer pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya namun persyaratan ekspornya telah dipenuhi serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik. PEB akan diberi nomor dan tanggal pendaftaran serta diterbitkan respon NPE. Sebelum kita mengetahui langkah pengisiannya, perlu diingat bahwa setiap PEB hanya untuk satu eksportir dan satu penerima. Nah, untuk mengisi pilihan dalam modul PEB secara online, yang pertama ditekan dulu tombol F1. Untuk mengisi nilai uang dalam angka, untuk memisahkan tanda ribuan diberi tanda titik. Sedangkan untuk memisahkan angka desimal dengan tanda koma. Contohnya 20.000 US dollar berarti 20 titik ribuan, 00. Kemudian alamat penerima eksportir atau PPJK harus lengkap. Langkah-langkah pengisian kolom dalam modul PEB. Dalam lembar pertama BC 301 seperti dalam gambar ini, pada bagian atas kanan lembar pertama, lanjutan dan lampiran diisi dengan halaman berapa dari keseluruhan halaman, misalnya 1 dari 1 halaman. Pada bagian kiri atas diisi nomor pengajuan ekspor barang. Nah, kantor pabean. Kantor pabean ini terdiri dari dua jenis. Ada kantor pabean muat dan kantor pabean ekspor. Diisi kode dan nama kantor pabeannya. Untuk B, jenis ekspor ada 3 pilihan yang sesuai. Silakan dipilih yang sesuai, apakah jenis ekspor biasa, jenis akan diekspor kembali, kemudian jenis ekspor yang akan diimpor kembali, itu dipilih yang sesuai. Kemudian untuk kolom kategori ekspor ada 18 kategori. Ini juga silakan dipilih yang sesuai barang ekspornya itu termasuk kategori yang mana. D, cara perdagangan ada 2 pilihan, imbal dagang dan lainnya. Silakan dipilih yang sesuai yang dipakai oleh eksportir. E, cara pembayaran advance payment, open account, inkaso, konsinyasi atau lainnya. Di situ kurang lebih ada 6 pilihan. Kemudian F, data perdagangan. Data perdagangan berisi 10 kolom, yaitu kolom eksportir, PPJK, penerima, pembeli, data pengangkutan, data pelabuhan muat,
atau tempat muat ekspor, dokumen pelengkap pabean, data tempat pemeriksaan, data penyerahan barang, data transaksi ekspor, data peti kemas, data kemasan, data barang ekspor, data penerimaan negara. Sekarang satu persatu kita perhatikan ya. Kolom eksportir berisi 5 kolom data. 1. ID eksportir, kemudian namanya, 2. Nama, 3. Alamat, 4. NIPER. Untuk NIPER ini nomor induk perusahaan hanya diisi jika eksportirnya mengekspor barang yang diolah atau dirakit dan mendapat pembebasan bea masuk. Kemudian yang kelima, status. Pada kolom PPJK ada 3 kolom. NPWP, nama, alamat. Kemudian kolom penerima. Ada 3 kolom, nama penerima, alamat, penerima di luar negeri. Pembeli, ada 3 kolom, nama, alamat, negara pembeli di luar negeri. Kemudian data pengangkutan, di sini berisi 4 informasi. 1. Cara pengangkutannya, ada 4 pilihan, laut, udara, darat, instalasi lainnya, pilih yang digunakan oleh eksportir. Yang kedua, nama dan bendera sarana pengangkut, ini diisi nama dan sarana pengangkutnya serta kode negara. Yang ketiga, nomor pengangkut, jadi nomor pengangkut diisi VOI kalau menggunakan laut, nomor pengangkutnya berapa, flightnya kalau menggunakan udara, nomornya berapa, nopolnya diisi kalau menggunakan darat. Kemudian yang keempat, tanggal perkiraan ekspor, diisi tanggal, bulan, tahun. Kemudian data pelabuhan atau data tempat muat ekspor mencakup 5 kolom. 1. Pelabuhan muat asal, diisi kode dan nama pelabuhan, laut atau udara. Kemudian yang kedua, pelabuhan atau tempat muat ekspor. Yang ketiga, pelabuhan bongkar. Yang keempat, pelabuhan tujuan, diisi kode pelabuhan dan nama tujuan pelabuhan ekspor. Yang kelima, negara tujuan ekspor, diisi kode negara dan nama negara tujuan ekspor. Selanjutnya, kolom dokumen pelengkap pabean. Ini mencakup 3 kolom. 1. Kolom nomor dan tanggal invoice. 2. Kolom nomor dan tanggal packing list. 3. Dokumen lainnya. Ini dalam hal barang kena cukai atau BKC yang belum dilunasi cukainya. Kolom ini diisi dengan jenis dokumen CK5. Nomor dokumen CK5, kode dan nama kantor bea cukai tempat didaftarkannya pemberitahuan mutasi barang kena cukai. Kemudian yang selanjutnya adalah data tempat pemeriksaan, mencakup 3 kolom. Data lokasi pemeriksaan, di sini ada 6 pilihan, pilih yang sesuai tempat pemeriksaan. KP tempat pemuatan, kemudian gudang eksportir, tempat lain yang diizinkan, TPS, TPP, TPB, dipilih yang sesuai. Kemudian KPBC, kantor pabean pemeriksaan, ini diisi kode kantor pabean yang memeriksa barang ekspor fisik, memeriksa barang secara fisik ya. Kemudian yang ketiga, gudang PLB atau pusat logistik berikat, ini diisi kode dan nama gudang PLB dalam hal ekspor dari pusat logistik berikat. Yang selanjutnya adalah data penyerahan barang. Ada 1 kolom saja, namun berisi 12 pilihan mengenai kode dan cara penyerahan barang. Misalnya apakah menggunakan EXW, VCA, VAS, FOB, CFR, CIF, CPT, dan seterusnya. Silahkan dicek di Incoterms 2020. Kemudian data transaksi ekspor mencakup 6. Bank devisa hasil ekspor, jenis valuta, FOB, freight, asuransi, luar negeri atau dalam negeri, nilai maklon jika ada. Yang selanjutnya adalah peti kemas, mencakup 2, berisi jumlah peti kemas dan nomor, serta ukuran dan status peti kemas. Kemudian yang berikutnya adalah data kemasan, jumlah dan nomor merek kemasan. Yang selanjutnya adalah data barang ekspor, ini mencakup 10 kolom, berat kotor, berat bersih, nomor urut, pos tarif sesuai BTKI, kemudian harga ekspor barang, tarif bea keluar, jumlah dan jenis satuan bersihnya dalam kilogram, volume, meter kubik, kemudian negara asal barang, daerah asal barang, nilai tukar mata uang.
Data penerimaan negara mencakup 2 kolom, yaitu nilai biaya keluar, diisi biaya keseluruhan, jika tidak ada biaya keluar dikosongkan dan diberi garis strip. Kemudian yang kedua, penerimaan pajak lainnya, diisi jumlah keseluruhan pajak lainnya, jika tidak terkena pajak dikosongkan saja dan diberi tanda strip. Kemudian yang G, ini G, tanda tangan eksportir atau PPJK. Nah, diisi nama, tempat, kota, kemudian tanggal, nama jelas eksportir atau PPJK, kemudian tanda tangan. H, ini kolom khusus bea cukai, jadi hanya diisi oleh bea cukai. Demikian cara pengisian PEB, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.